Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip dari Sobat Jamrok Mania ya, dimana di studio baru Om Bro nih ya, studio untuk Om Bro membuat tip gitu ya, video tip. Nah, untuk requestnya dari Sobat Jamrok yaitu Om Bro, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, saya Fandi dari Gresik ya, Gresik Jawa Timur itu ya, yang dulu menanyakan obat atau penanganan cucak hijau bersin-bersin. Alhamdulillah sudah sembuh cucak hijau saya dan bisa jalan di lapangan lagi. Terus mohon maaf, izin bertanya lagi Om Bro, di sini saya punya cucak hijau tua, dulu langganan juara dan disetting bagaimanapun tidak bisa konser lagi. Di bawah bongkar materi, di atas hanya diam dan ngupluk. Mohon arahannya Om Bro untuk set untul betina yang tepat seperti apa, dicampur atau ditempel bagusnya, soalnya kalau ditempel sih enggak gacor, kalau dipisah dari betina dia gacor sekali Om Bro. Nah seperti ini ya, jadi permasalahan dari sahabat kita ya yang ada di Gresik ya, Gresik Jawa Timur, dari Fandi ya, Fandi. Jadi problemnya itu cucak hijau tua ya, di setting model apapun dia sudah tidak bisa tidak bisa juara gitu ya. Jadi problemnya cucak hijau tua yang tidak bisa juara. Nah, tapi di sini sahabat kita itu menginginkan setting dengan untul betina. Nah jadi seperti ini untuk masukan dari Om Bro ya, masukan untuk sobatku semua, khususnya para pecinta cucak hijau lover ya, si Jamrok Mania, khusus pada cucak hijau tua. Jadi di sini Om Bro akan menggunakan dua alternatif, yang satu dengan setting dari Om Bro, yang kedua Om Bro akan memberikan masukan setting menggunakan untul atau betina. Jadi kita masuk pada season yang pertama ya, yang pertama dahulu yaitu tentang setting apa yang akan Om Bro sampaikan sehingga cucak hijau tua itu nantinya bisa konser lagi ya. Seperti yang kita ketahui ya, pada cucak hijau itu masa keemasan cucak hijau itu hampir sama kayak murai batu. Jadi masa emosi dan birahi dari murai batu dan cucak hijau itu hampir sama di itu ya, di ukuran masa jaya. Tapi kalau masa juara ya tetap masih panjang cucak hijau daripada murai batu. Ini adalah kesimpulan dari Om Bro ya, karena Om Bro juga lomba murai, juga lomba cucak hijau, tetapi lebih bertahan di cucak hijau meskipun usianya sudah tua ya. Itu karena untuk kelabilan dari burung khusus pada murai batu serta cucak hijau itu memang di usia muda itu relatif lebih aman atau lebih prospek untuk dilombakan. Beda dengan kacer ya, kacer itu kalau usianya belum siap atau belum tua itu memang performnya kurang begitu greget. Jadi kalau kacer ya pilih yang usianya tua. Nah kita kembali akan mengulas tentang cucak hijau tua ya, cucak hijau tua yang sahabat tanyakan tentang setting, khususnya setting. Sekali lagi setting itu kan ada dua ya, yang pertama itu settingan ala Om Bro ya, terus yang kedua itu settingan yang diinginkan oleh yang bertanya, yaitu tentang betina atau menggunakan untul betina. Kita akan mulai yang pertama dahulu, tentang setting yang pertama. Nah untuk cucak hijau tua ya, yang namanya udah tua itu kan yang loyo mungkin ya, loyo terus tenaganya berkurang, tapi emosi dan birahi dari cucak hijau tua itu relatif lebih stabil. Karena pada cucak hijau yang sudah tua itu misalkan dihadapkan dengan burung-burung muda, dia lebih relatif stabil dari segi emosi dan birahinya. Tetapi yang menjadi kendala adalah cucak hijau itu tidak bisa on ya, tidak bisa on atau kayak pelongo-pelongo itu kalau di kantangan itu, karena harus di setting ya, semua harus di setting.
Jadi kita mulai ya untuk session yang perdana ini, yaitu tentang setting. Jadi silakan nanti sahabat-sahabat semua ya dipraktekkan teori dari Om Bro ini, karena memang teori dari Om Bro ini sudah banyak yang mengakui akurat ya, akurat apabila dipraktekkan. Jadi memang jarang sekali Om Bro itu membuat konten-konten di lapangan ya. Kalau nanti di lapangan itu yang Om Bro terapkan itu berhasil di burungnya Om Bro, belum tentu berhasil di burung sobat semua. Jadi dengan video teori seperti ini, harapan dari Om Bro itu satu settingan itu mengena pada cucak hijau yang Anda miliki, itu ya, dari semua yang Anda miliki, dari rekan-rekan semua khususnya. Nah, untuk yang pertama, mengawali setting untuk cucak hijau yang sudah tua, pengembunan itu tetap rutin dilakukan ya, meskipun usia tua, udah mapan, udah gacor, pengembunan tetap rutin dilakukan ya. Pengembunan di waktu musim hujan seperti ini ya sebaiknya ya kita harus mencari celah ya, yaitu jam 5:30 itu mungkin tidak gerimis, kita bisa mengembunkan. Nah, setelah digembunkan pada cucak hijau tua itu agar terjaga dari stamina, terjaga dari volume, dan terjaga dari kesehatan dan lainnya, silahkan diumbar ya, diumbar. Misalkan Anda tidak punya umbaran, bisalah menggunakan trik sauna, tetapi pengumburan tetap dilakukan. Nah, terus kedua, kita setting di extra fooding atau makanan. Nah, makanan pada cucak hijau tua itu relatif lebih mudah, dia tidak rewel seperti halnya cucak hijau yang masih muda, karena cucak hijau yang usianya sudah tua itu kalau makan jangkrik dia tuh lep gitu ya, lep gitu. Jadi dia tidak memilih harus extra fooding ini tidak. Jadi khusus extra fooding, sekali lagi Om Bro sarankan untuk menaikkan emosi dan birahi agar stabil. Jangan lupa untuk jangkriknya Anda berikan makanan rempah-rempah ya, seperti kencur, jahe, kunir, dan yang lainnya. Intinya kasihlah jangkrik itu makanan biji atau umbi ya, umbi kalau herbal itu umbi ya, umbi yang herbal itu tujuannya agar nanti saat jangkrik itu dikonsumsi oleh burung itu akan menyebabkan burung itu terjaga dari efek stamina, terpenuhi dari segi nutrisi dan proteinnya, seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya khusus pemberian buah. Jadi untuk cucak hijau yang sudah tua ini relatif lebih lebih riskan ya, lebih riskan apabila kita memberikan satu macam buah saja. Jadi untuk mengawali setting ya, usahakan memberikan 3 variasi buah dalam 1 minggu. Jadi 2 hari sekali Anda kasih pisang yang berbeda, maksud Om Bro buah yang berbeda. Jadi buah itu banyak sekali, silakan sobat semua bisa mengaturnya ya. Tapi di dalam formasi ini Om Bro sarankan menggunakan sawu ya, buah sawu Jawa itu loh, jangan sawu sapote ya, tapi sawu Jawa. Itu sangat efektif untuk menstabilkan emosi dan birahi pada cucak hijau yang sudah berumur itu tadi. Dan untuk selanjutnya pengkerodongan ya, pengkerodongan ini hukumnya wajib untuk cucak hijau yang sudah berumur tua. Karena cucak hijau yang sudah berumur tua itu relatif gacor ya, terus dia pengennya bunyi, apalagi mendengar suara burung sejenis dia pasti akan menyaut dan bunyi. Jadi usahakan burung itu meskipun siang hari tetap dikerodong ya, setelah semua Anda jalankan dari mandi jemur sudah, embun sudah, pengumbaran sudah, extra fooding sudah, setelah itu diselimuti ya, dikerodong untuk istirahat siang dan sorenya berlakukan rawatan seperti halnya rawatan yang sering Anda lakukan. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke setting di lokasi lomba pada cucak hijau tua ya. Cucak hijau tua itu lebih baik kita kerodong saja saat di pengkondisian. Jadi saat di lokasi lomba atau si set pengkondisian ini khusus cucak hijau tua ya, cucak hijau tua itu saat Anda sudah berada di lokasi lomba, terus Anda mencari tempat yang teduh, nyaman untuk mengkondisikan burung itu. Tapi ingat ya, jangan dicampur dengan murai batu atau
kacer saat di lokasi lomba. Jadi memang harus dijauhkan. Ini fungsinya untuk cucak hijau itu tidak drop atau kalah suara dengan burung lain ya, meskipun sudah berada di lokasi kandang. Nah, setelah dikondisikan, buka sedikit kerodongnya di bagian depan itu, baru Anda kasihkan colokan ya, colokan yang ampuh pada cucak hijau yang tua itu menggunakan kroto ya, kroto. Apalagi kroto kerontol itu sangat efektif sekali untuk membangun atau mempertahankan emosi dan birahi dari cucak hijau tua itu tadi. Setelah Anda kasih colokan, tutup kembali kerodongnya, Anda beli tiket, terus nanti kurang 5 menit itu Anda persiapkan ya, persiapkan untuk mengantar lokasi lomba dengan cara ya dibersihkan ya kotoran-kotoran dari sisa-sisa pakan, supaya nanti burung itu tidak turun, terus burung itu tidak nakal saat di gantangan karena melihat sisa-sisa pakan. Jadi untuk lomba memang sisa-sisa pakan itu harus steril ya, harus steril dari yang namanya sisa-sisa pakan. Terus yang kedua, masalah untul ya. Kalau sahabat jemaah itu menginginkan untul dengan betina, ya yang pertama yang Anda cari ya betina itu sudah berumur juga. Jangan betina yang hijau-hijau itu jangan ya, tapi carilah betina yang benar-benar sudah berumur. Karena betina yang sudah umur atau sudah mapan itu pastinya betina itu juga gacor. Dan cara pengecasan atau cara Anda memberikan untulan pada cucak hijau ini ya, sebaiknya itu tidak dipertemukan secara langsung, tetapi yang jantan ya, cucak hijau Anda tadi yang tua itu, yang jantan itu ada kerodong, terus sebelahnya kasih untulan betina gitu ya. Itu setiap harinya diperlakukan cara seperti itu ya. Dan untuk menjaga atau menghindari si jantan tua itu ini berarti over birahi, untuk mandi jemur serta pengumbaran tetap rutin Anda berikan, dan 2 hari sekali di track dengan betina. Jadi sama-sama dibuka ya, di track dengan jarak mungkin segini ya, sekilan nih, sekilan ya. Tadi sangkar jantan di sini, sangkar betina di sini. Jadi ada jeda sejengkal ya, sejengkal atau sekilan ya. Itu untuk mengetes apakah itu jantan itu bisa hiper, bisa bisa keluar emosinya saat di track dengan betina. Tetapi apabila si betina itu lebih ekstrim dan jantannya kalah, itu kita mundurin lagi ya, mundurin lagi jaraknya mungkin sekitar segini ya, sekitar setengah meteran. Tetapi kalau setengah meter tidak mempan dan jantan ketakutan, silahkan dipepet ya, dipepet supaya dia beradu itu ya, beradu paruh itu nantinya dengan beradu paruh itu si jantan ini akan naik emosi dan birahinya, sehingga betina itu memang layak atau bisa untuk untul selamanya pada cucak hijau jantan itu tadi. Dan nanti apabila sudah ada di lokasi lomba, perlukah untulnya di bawah? Ya boleh, di bawah boleh. Pas Anda menggunakan sangkar kecil ya, sangkar kecil, mungkin sangkar lobet juga bisa. Dan nanti kurang 10 menit saat lomba belum dimulai ya, atau lomba itu kira-kira kurang 15 menit kelas cucak hijau dimulai, silakan ditempel ya, tempel dengan betina ditempel dengan jantan. Tetapi ingat ya, penempelan saat di lokasi lomba itu pastikan cucak hijau jantan ya, yang cucak hijau tua itu tadi sudah Anda kasih colokan. Jadi posisi si jantan ini sudah kenyang. Kalau betina nggak dikasih makan nggak apa-apa ya, nanti dikasih setelah dibuat pengecasan nggak apa-apa. Intinya saat dilakukan pengecasan di lokasi lomba itu pastikan si jantan tua ini sudah kenyang, sehingga nanti emosi dan birahinya dapat, dia tidak terlalu lapar, dia tidak tidak over emosi serta over birahi yang berlebih, sehingga saat digantangkan dia tetap akan berbunyi tidak pelongo-pelongo lagi.
Sekian informasi singkat dari Om Bro ya, untuk sahabat kita yang ada di Gresik sana. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.